kajian di topik baru, yakni hijrahnya Nabi SAW ke kota Madinah ya. Baik Ustaz, kami persilahkan waktu dan tempatnya. Barakallahu fiik Ustaz. Wa fiikum barakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumil qiyamah. Qala Allah jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahmanir Rahim, Zat yang Maha Pengasih, Zat yang Maha Penyayang, yang dengan limpahan rahmat dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala masih memperkenankan kita untuk melanjutkan kajian kita dari sirah Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kajian yang kita mengharapkan keberkahannya dari Allah Subhanahu wa taala, kajian yang ketika kita berusaha untuk istiqamah hadir dalam kajian ini, ketika kita berusaha untuk selalu mengikuti perjalanan hidup sang kekasih Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu akan semakin menunjukkan besarnya cinta kita kepada beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Karena setiap orang akan selalu menanti, menunggu informasi apa yang muncul dari idola yang diidolakannya. Selalu mencari. Ketika dia mengidolakan seorang artis, apapun gerak-gerik artisnya, dia lagi jalan-jalan ke luar negeri, dia lagi beli sepatu, beli sandal, beli ini dan itu, ya, pindah rumah, kawin, cerai dan lain sebagainya, itu akan selalu di-follow dan diikuti dan diamati. Karena dia mengidolakan idolanya tersebut. Nah, bagaimana dengan kita, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, yang katanya kita mengidolakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namun kemudian kita tidak terlalu peduli dengan perjalanan hidup beliau, sedangkan kehidupan beliau sangat berkepentingan dengan kehidupan kita di kehidupan dunia ini. Sangat terkait dengan keimanan kita, terkait dengan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah uswatun hasanah, suri tauladan. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Bicara tentang hijrah, insyaallah kita akan membahas kajian hijrah ini di dalam beberapa fase. Adapun judul yang disampaikan oleh panitia, hijrahnya Rasulullah SAW ke kota Madinah, ini akan kita bicarakan spesifik mungkin di 2 atau 3 pertemuan yang akan datang. Secara spesifik tentang hijrahnya Nabi kita Muhammad SAW. Adapun saat ini kita akan membicarakan tentang hijrah itu sendiri, terutama hijrahnya para sahabat. Ya, sebelum kita bicara hijrahnya Nabi Muhammad SAW, kita mengetahui, dan insya Allah antum yang pernah mempelajari sirah Nabi Muhammad SAW mengetahui bahwa Nabi Muhammad SAW termasuk yang terakhir hijrah. Beliau SAW memerintahkan kepada para sahabat untuk melaksanakan hijrah, baru kemudian setelah Nabi SAW mendapatkan izin dari Allah, ketika itulah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam menjalankan perjalanan hijrah beliau bersama sahabat yang termulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita membahas tentang hijrah ini, apa itu hijrah? Hijrah itu artinya meninggalkan. Ya, hijrah itu artinya meninggalkan. Artinya ketika hijrah ke suatu tempat, ada berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan hijrah ini ada hijrah fisik, ada hijrah amal. Ya. Hijrah fisik ketika seseorang itu pindah dari satu negeri ke negeri yang lain. Hijrah amal ketika seseorang meninggalkan dosa dan maksiat dan menuju ketaatan. Ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari. Berdasarkan hadis Nabi SAW, Al-muhajir man hajara ilallah wa man hajara mimma nahallahu anhu
wal mujahid man jahada nafsahu li ta'atillah. Orang yang hijrah adalah yang hijrah dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang berjihad adalah yang berjihad melawan hawa nafsunya untuk tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dan hijrah fisik ini di dalam Islam ada dalam dua bentuk. Ya, yang pertama adalah berpindah dari negeri yang seorang muslim dari negeri di mana kaum muslimin di negeri tersebut dalam kondisi yang terancam, tidak bisa melakukan ibadah dengan benar, ke negeri yang dia mendapatkan keamanan di sana. Ya, dari negeri yang dia tidak bisa nyaman menjalankan hidupnya dalam beragama, ke negeri yang dia bisa menjalankan ibadahnya dengan benar. Ya. Dan ini ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, dari hijrah ke Habasyah sampai hijrah ke kota Madinah. Ya, dan antum tahu Habasyah ini bukan negeri Islam, tapi pindah dari negeri yang di sana kaum muslimin walaupun mereka berada di kota Mekah, mereka tinggalkan kota Mekah ini untuk menyelamatkan iman dan agama mereka. Sedangkan mereka tahu bahwa Mekah adalah ummul qura, induk dari segala kota yang ada di muka bumi, kota yang terbaik. Tapi ketika seorang muslim tidak bisa menjalankan agamanya dengan benar di kota Mekah, maka dia hijrah dari kota Mekah menuju ke kota yang lainnya, sebagaimana diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu ke Habasyah agar mereka mendapatkan keamanan. Dan bentuk kedua dari hijrah adalah hijrah dari negeri kafir ke negeri iman. Dari negeri kafir ke negeri iman. Sebagaimana dimulainya itu sejak hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke kota Madinah. Maka kaum muslimin yang ketika mereka mengetahui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke kota Madinah, maka mereka pun mengikuti jejak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, pada saat itu khusus hijrah itu pindah ke kota Madinah. Sampai ketika kota Makkah dikuasai oleh kaum muslimin, maka tidak lagi khusus hijrah itu ke kota Makkah saja. Namun berpindahlah hijrah itu dari negeri di mana dominasi kekufuran berada di sana, berpindah ke negeri yang dominasi keimanan ada di negeri tersebut. Ini pengertian hijrah. Itulah kenapa Nabi SAW bersabda, la hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyyah. Tidak ada hijrah setelah Fathu Makkah. Ya, artinya Nabi SAW menafikan setelah Fathu Makkah, kota Makkah dikuasai oleh kaum muslimin, sudah tidak ada lagi hijrah dari kota Makkah ke kota Madinah. Sudah tidak ada lagi hijrah dari kota Makkah ke kota Madinah. Ini sebagai bisyarah, sebagai kabar gembira bahwa kota Makkah akan menjadi kotanya kaum muslimin sampai hari kiamat. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Di fase hijrah ke kota Madinah ini dimulai dengan hijrahnya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Yang mereka ini kaum muslimin, mereka diperintahkan untuk hijrah oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Yang kali ini bukan ke Habasyah, ke Afrika, tapi masih di negeri Arab, yaitu di kota yang kemudian nanti kota itu disebut dengan kota Madinah. Yang ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah, hijrah ke kota Madinah itu menjadi makna hijrah yang sejati sampai hari kiamat. Yang menjadikan kota Madinah sebagai satu-satunya yang digelari dengan Darul Hijrah. Darul Hijrah. Kota yang dimuliakan dengan datangnya manusia yang paling mulia, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam ke kota tersebut. Kota yang akhirnya menjadi induk dari seluruh kota. Ibu kota dari segala ibu-ibu kota yang ada di muka bumi. Induk dari seluruh ibu kota yang ada di muka bumi, kota Madinah. Dan semua mata air kebaikan bersumber dari kota Madinah. Petunjuk, hidayah yang seluruhnya mengalir ke seluruh permukaan bumi. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Sehingga banyak orang datang ke kota Madinah untuk meneguk air hidayah tersebut dari mata air sumbernya. Dan kebaikan itu merata ke seluruh penjuru dunia. Sehingga ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, sungai-sungai ini
sungai-sungai kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala kucurkan dari kota Madinah memenuhi seluruh penjuru yang ada. Ibnu Sa'ad meriwayatkan di dalam tabaqatnya dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau menyampaikan ketika sebagian sahabat Ansar pulang dari Aqabah, Bayatul Aqabah yang kedua, mereka balik ke negerinya, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merasa tentram, merasa nyaman, karena Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan baginya pembela, pendukung yang tidak tanggung-tanggung. Pendukung ini adalah orang-orang yang terbiasa jihad, berbiasa perang, ya bukan jihad, berperang satu dengan yang lainnya. Mereka yang memiliki perbekalan senjata yang luar biasa, mereka memiliki keberanian untuk membela diri mereka dan membela orang-orang yang mereka lindungi. Sehingga hal ini diketahui oleh tokoh-tokoh musyrikin Quraisy dan itu membuat tekanan mereka terhadap kaum muslimin semakin kuat. Ketika mereka menyadari bahwa umat Islam sudah memiliki tempat hijrahnya ke kota Madinah, maka mereka mengintimidasi umat Islam, menekan mereka, menghukum dan menyiksa mereka, bukan hanya dengan celaan dan cacian, tapi dengan hukuman. Dan hal itu mereka keluhkan, mereka sampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun mengizinkan mereka untuk menjalankan hijrah ke kota Madinah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inni uritu dara hijratikum, zata nakhlin baina labatain, wahuma al-harratan. Ditunjukkan kepadaku tempat hijrah kalian, yaitu tempat yang penuh dengan pohon kurma di antara dua ceruk bebatuan, yaitu harratan, kata Nabi SAW. Ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya. Kemudian Nabi SAW diam sejenak, artinya beliau menyatakan bahwa saya ditunjukkan itu artinya dalam mimpinya. Selang beberapa hari kemudian Nabi SAW menemui para sahabatnya dengan penuh kegembiraan, dan kemudian beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Qad ukhbirtu bidari hijratikum wa hiya Yathrib, faman arada al-khuruja falyakhruj ilaiha. Aku telah diberitahu bahwa tempat hijrah kalian adalah Yathrib, kota Yathrib, Madinah. Maka barang siapa yang ingin pergi, maka pergilah menuju kota Madinah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dalam sahihnya dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ra'aitu fil manam anni uhajiru min Makkah ila ardin biha nakhlun, fadhaba wahli ila annaha al-yamamatu aw hajar, fa idza hiya al-madinatu Yathrib. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku bermimpi bahwa aku hijrah meninggalkan kota Mekah ke negeri, ke satu kota yang di situ dipenuhi dengan pohon kurma. Maka prasangkaku menduga bahwa itu adalah Yamamah atau Hajar, dan ternyata itu adalah Madinah, Yathrib, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini sahih dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Juga Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Musa al-Asy'ari, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Umirtu bi qaryatin ta'kulul qura, yaquluna Yathribu, wa hiya al-Madinah, tanfin nasa kama yanfil kiru khabathal hadid. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, aku diperintahkan untuk hijrah ke satu desa, ke satu negeri, yang desa atau negeri ini akan menghabisi negeri-negeri yang lainnya. Maksudnya apa? Ta'kulul qura, memakan negeri-negeri yang lainnya. Dijelaskan oleh para ulama bahwa negeri ini akan menjadi induknya negeri-negeri yang lainnya, akan menguasai negeri-negeri yang lainnya. Ibnu Battal menyebutkan sebagaimana yang dikutip oleh Al-Hafidh dalam Fathul Bari, maknanya adalah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemenangan kepada umat Islam dari kota Madinah, yang mereka akan menguasai kota-kota yang lain, mendapatkan ghanimah dari itu. Ya, dan kemudian mereka menawan tawanan-tawanan perang. Dan ini menunjukkan bahwa kota Madinah di antara keberkahannya adalah menjadi ibu kotanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Mereka mengatakan nama kota itu adalah Yathrib, sedangkan sebenarnya adalah Al-Madinah. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar mengomentari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyukai penamaan kota Madinah dengan sebutan Yathrib, karena nama inilah yang dipakai oleh orang-orang munafik untuk menamai kota tersebut. Nama yang pantas adalah Al-Madinah. Al-Madinah. Ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Maka di dalam Al-Quran, ketika antum membaca penyebutan nama Yathrib di dalam Al-Quran, itu dinisbatkan dari orang-orang yang tidak beriman, dari orang-orang munafik dan yang lainnya. Dalam surat Al-Ahzab ayat 13, wa idh qalat ta'ifatu minhum ya ahla Yathrib la muqama lakum farji'u wa yasta'dhinu fariqun minhum an-nabiyya yaquluna inna buyutana 'auratun wa ma hiya bi'aurah in yuriduna illa firara. Dan ketika ada sekelompok orang di antara mereka, orang-orang munafikin, yang mengatakan, wahai penduduk kota Yathrib, la muqama lakum farji'u, kalian tidak akan bisa bertahan, baliklah kalian. Dan di antara mereka meminta izin kepada Nabi dengan mengatakan rumah-rumah kami adalah aurat, padahal bukanlah itu aurat. Mereka hanya ingin melarikan diri dari peperangan. Jadi Nabi Allah Subhanahu wa taala menyampaikan tentang sikapnya sebagian orang-orang munafikin yang mereka mengatakan kota Yathrib sebagai kota Madinah sebagai Yathrib. Sedangkan Nabi SAW mengatakan wahiyal Madinah, dan kota ini sebenarnya adalah kota Madinah. Tanfin nasa kama yanfil kiru khabathal hadid. Bahwa kota ini akan sebagaimana api yang membersihkan kotoran yang ada di besi, ya, api las. Demikian pula kota Madinah akan membersihkan dari penduduknya yang tidak baik. Dia akan dikeluarkan dari kota Madinah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan seluruh kaum muslimin untuk hijrah ke kota Madinah, untuk menyusul saudara-saudara mereka dari para sahabat Ansar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna Allah Azza wa Jal qad ja'ala lakum ikhwanan wa daran ta'manuna biha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan bagi kalian saudara-saudara dan negeri yang kalian akan mendapatkan keamanan di negeri tersebut. Maka keluarlah sahabat-sahabat Rasulullah SAW berbondong-bondong dengan sembunyi-sembunyi. Di antara mereka ada yang berjalan kaki dari kota Mekah ke kota Madinah, dan ada yang menaiki kendaraan mereka. Dan Nabi SAW masih tetap berada di kota Mekah, menunggu diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk keluar dari kota Mekah. Dan terjadilah hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ketika sahabat yang ada di Habasyah, ingat ya, ada sebagian sahabat yang sudah hijrah ke Habasyah, mendengar hijrahnya saudara-saudara mereka ke kota Madinah, maka mereka pun balik ke kota Mekah. Ya, di antara mereka ada 33 orang, ya, yang 33 orang laki-laki dan 8 wanita. Di antara 33 orang ini dan 8 wanita itu ada 2 orang yang meninggal dunia di kota Mekah, dan ada 7 orang yang ditahan oleh kaumnya. 7 orang ditahan oleh kaumnya di kota Mekah sehingga mereka tidak bisa hijrah ke kota Madinah. Di antara yang ditahan ini adalah Hisham ibn al-As bin Wa'il, Salamah ibn Hisham ibn al-Mughirah, dan juga adapun yang lainnya mereka hijrah ke kota Madinah. Adapun Ja'far bin Abi Thalib, siapa Ja'far? Sepupu Rasulullah SAW. Juga Hatib ibn al-Harith, Ma'mar bin Abdullah al-Adawi radhiyallahu anhu ajma'in, juga beberapa sahabat muhajirin yang hijrah ke Habasyah, mereka tertahan untuk tidak bisa hijrah balik ke kota Madinah. Apa yang menyebabkan mereka tertahan? Karena terjadinya perang saudara di Habasyah. Ya, ketika ada sebagian kerabat dari An-Najasyi yang ingin mengkudeta Najasyi, ya, maka mereka tertahan karena adanya peristiwa tersebut di negeri sana di Habasyah. Dan nantinya mereka baru bisa hijrah setelah peristiwa Khaybar, ya, tahun ke-7 Hijriyah. Tahun ke-7 Hijriyah, nanti insya Allah masih lama ceritanya. Ya, ini segera informasi saja
Bahwa sebagaimana pertemuan sebelumnya telah Ana sampaikan bahwa kita baru menyelesaikan jilid pertama dari kitab sirah Al-Lu'lu'ul Maknun fi Siratin Nabiyil Ma'mun. Dan malam ini adalah masuk jilid yang kedua. Ya, ini baru halaman awal ya dari jilid yang kedua. Dan lihat tebalnya, ini setelah Ana lihat lebih tebal daripada jilid yang pertama ya. Jilid yang kedua ini tebalnya 730 halaman ya. Wallahu a'lam bishawab, kapan kita akan menyelesaikan seluruh kisah sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Dan alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita kesempatan untuk bisa mengkaji sirah dengan sedetil-detilnya, sedalam-dalamnya. Membuat hati kita, diri kita terbuka dari banyak hal yang sebelumnya tidak pernah kita ketahui dari perjalanan hidup Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Manusia-manusia terbaik yang pernah Allah Subhanahu wa taala hidupkan dan mereka berjalan di muka bumi. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Imam Bukhari meriwayatkan di dalam sahihnya dari sahabat Barra bin Azib radhiyallahu anhuma. Ya, sahabat Barra bin Azib radhiyallahu anhuma ini salah seorang sahabat Nabi dari kalangan Ansar. Beliau mengatakan, awwalu man qadima alaina min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Mus'ab ibn Umair wa ibnu Ummi Maktum. Bahwa yang pertama kali datang ke kota Madinah dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Mus'ab bin Umair dan Abdullah ibnu Ummi Maktum. Dan mereka datang ke kota Madinah mengajarkan Al-Quran kepada kami. Kemudian datanglah Ammar bin Yasir, Bilal bin Rabah, Sa'ad bin Abi Waqqas. Sesudah itu baru datanglah Umar bin Khattab bersama 20 orang kerabatnya. Dan sesudah itu baru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ini riwayat Bukhari dalam sahihnya. Kemudian saya sampaikan riwayat Ibnu Ishaq dan Ibnu Sa'ad yang di sana menyebutkan bahwa Musa bin Uqbah menyampaikan di dalam maghazinya bahwa yang pertama hijrah di antara sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kalangan Muhajirin, dari Quraisy, dari Bani Makhzum, yaitu Abu Salamah ibnu Abdul Asad. Abu Salamah ibnu Abdul Asad yang bernama Abdullah. Dia hijrah ke kota Madinah sebelum Bai'atul Aqabah yang kedua, setahun sebelum Bai'atul Aqabah yang kedua. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kepada kaum muslimin yang lainnya untuk hijrah, maka barulah mereka hijrah ke kota Madinah menyusul Abu Salamah radhiyallahu anhu. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hal ini para ulama menjelaskan, di antaranya Al-Hafiz Ibnu Hajar. Beliau mengatakan bagaimana menggabungkan dua riwayat yang kesannya bertentangan ini. Dan beliau mengatakan akhirnya dia belum menjelaskan bahwa Abu Salamah ketika hijrah, dia pada hakikatnya bukan niat hijrah, tapi lari dari kejaran orang-orang Quraisy. Beda dengan Mus'ab bin Umair, beda dengan Abdullah ibn Ummi Maktum, yang mereka ini hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah memang untuk bertempat tinggal di kota Mekah dan mengajarkan di kota Madinah dan mengajarkan Islam dan Quran kepada penduduk kota Madinah. Ya, sampai mereka menunggu hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini menunjukkan adanya yang permulaan dari sisi yang berbeda. Adapun yang pertama, Mus'ab bin Umair hijrah karena memang niat hijrah meninggalkan kota Mekah ke kota Madinah. Adapun Abu Salamah ibnu Abdul Asad, beliau hijrah karena melarikan diri dari kejaran kaumnya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Perlu antum pahami bahwa hijrah ini tidak seperti yang dianggap oleh sebagian orang, seperti kita melakukan suatu pelesir atau perjalanan, tamasya, jalan-jalan ya, mempersiapkan bekal, kemudian akan menikmati pemandangan dan yang lain sebagainya dengan kemudahan yang didapatkan. Tidak seperti itu. Namun mereka mendapatkan ujian yang sangat berat. Mereka mendapatkan cobaan yang sangat berat di dalam perjalanan hijrah ini. Mereka mendapati rintangan yang luar biasa dari orang-orang Quraisy, terutama ketika orang-orang Quraisy menyadari bahwa penduduk kota Mekah sehari demi hari mulai berkurang.
Kemana orang-orang itu? Ya, ketika mereka mengetahui bahwa ternyata mereka hijrah, maka mereka pun melakukan langkah-langkah untuk menghadang para sahabat radhiyallahu anhum yang ada di kota Mekah untuk hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Para sahabat sendiri menyadari bahwa hijrah ini tidaklah mudah. Bahwa hijrah ini meninggalkan segala kenyamanan hidup, segala kemapanan yang telah mereka miliki. Hijrah berarti meninggalkan harta yang mereka punya. Hijrah berarti menyelamatkan iman yang konsekuensinya mereka sewaktu-waktu menjadi sasaran tembak, sasaran anak panah, sasaran untuk ditangkap, sasaran untuk dibunuh. Dan tidak sedikit di awal-awal hijrah ini banyak yang meninggal dunia karena tidak kesampaian. Tidak kesampaian. Dan tidak sedikit juga mereka yang keluar dari rumahnya dengan kondisi yang mereka tidak tahu bagaimana nasib masa depan mereka. Mereka tidak mengetahui bakal apa yang akan mereka temui di kota Madinah. Kegalauan, kesedihan, kesusahan, masalah yang bakal mereka hadapi di perjalanan hijrah mereka sampai ketika mereka sampai di kota Madinah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Di antara para sahabat yang mendapatkan ujian yang cukup berat, yaitu ujian yang menimpa Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ummu Salamah, beliau bernama Hindun bintu Abi Umayyah ibnul Mughirah, ya, radhiyallahu anha. Ummu Salamah ini istri dari Abu Salamah yang bernama Abdullah ibn Abdul Asad. Beliau adalah saudara susunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, saudara susu Nabi. Ya, Abu Salamah ini saudara susu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ibunya Abu Salamah bernama Barrah bintu Abdul Muttalib. Ya, Barrah bintu Abdul Muttalib. Artinya di sini kita mengetahui bahwa Abu Salamah adalah sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau termasuk yang pertama kali masuk Islam. Dan Abu Salamah ini nantinya meninggal dunia pada peristiwa perang Uhud radhiyallahu an. Ketika beliau meninggal dunia, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi jandanya, yaitu Ummu Salamah radhiyallahu anha. Maka jadilah Ummu Salamah menjadi salah satu dari ummahatul mukminin radhiyallahu taala anha. Beliau wanita yang pertama hijrah ke kota Madinah. Imam At-Tirmidzi meriwayatkan dalam jami'-nya dengan sanad yang sahih dari Mujahid. Beliau mengatakan kanat Ummu Salamah radhiyallahu anha awwal dha'inatin qadimat al-Madinata muhajiratan. Bahwa Ummu Salamah radhiyallahu anha adalah wanita pertama yang datang untuk hijrah ke kota Madinah. Adapun ujian yang dialami oleh beliau radhiyallahu anha diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq di dalam sirahnya dengan sanad yang hasan. Dan coba kita melihat dalam riwayat ini bagaimana Ummu Salamah sendiri radhiyallahu anha yang menceritakan bagaimana proses hijrahnya bersama sang suami dan putranya yang waktu itu masih kecil. Ummu Salamah menyampaikan radhiyallahu anha, ketika Abu Salamah berkomitmen untuk berniat untuk hijrah ke kota Madinah, beliau menyiapkan kendaraannya dan memasang pelana ontanya, dan kemudian menundukkanku, ya, menempatkanku di atas onta beliau, dan kemudian juga menaruh bayiku yang masih kecil yang bernama Salamah ibnu Abi Salamah ditaruh di pangkuan. Kemudian beliau keluar dengan menuntun ontanya. Ketika sebagian dari suku Al-Mughirah ibnu Abdullah bin Umar bin Makhzum, kabilahnya Ummu Salamah, melihat perjalanan Abu Salamah dan Ummu Salamah ini, mereka menghadangnya. Mereka mengatakan kepada Abu Salamah, "Hadhihi nafsuka ghalabtana 'alaiha. Araita sahibataka hadhihi?" Jika engkau mau pergi, silahkan kamu pergi, wahai Abu Salamah. Tapi istrimu suku kami. Istrimu suku kami. Kalau kamu pergi, berangkat saja sendiri. Jangan bawa istrimu. Ya, ini menunjukkan tidak gampangnya hijrah di masa itu. Ya. Alamanatruku katasiru biha fil bilad. Atas dasar apa kami membiarkanmu pergi dengan wanita yang merupakan bagian dari suku kami? Maka mereka pun menarik pelana onta tersebut. Ya, ditarik pelana onta itu dan diturunkanlah Ummu Salamah dari onta ini. Maka Bani Abdul Asad,
keluarganya Abu Salamah melihat hal ini pun tidak terima. Mereka pun berdiri. Mereka mengatakan, la wallahi la natruku ibnana indaha id naza'tumuha min sahibina. Jika kamu mengambil wanita itu untuk kembali ke suku kalian, tapi putranya adalah bagian dari suku kami. Ya, putranya si Salamah ibn Abi Salamah ini yang bayi, yang masih kecil adalah bagian dari kami karena kan mengikuti nasab ayahnya. Maka terjadi pertikaian, kata Ummu Salam. Fatajazabu ibni Salamah bainahum hatta khala'u yadah. Terjadi tarik menarik, ya, tarik menarik anakku ini sampai kemudian mereka melepaskan tangan Salamah, bayi yang kecil ini. Maka mereka pun membawa bayiku, kata Ummu Salamah. Banu Abdul Asad, keluarga dari suaminya Abu Salamah, membawa bayinya. Sedangkan Ummu Salamah ditahan sendirian oleh sukunya sendiri. Maka kata beliau, pergilah Abu Salamah sendirian ke kota Madinah. Mereka memisahkanku dari suami dan anakku. Dan aku tiap pagi, aku duduk di Abtah, jadi satu tanah lapang yang ada di kota Mekah. Dan senantiasa aku menangis. Tiap hari. Pagi sampai sore aku menangisi suami dan anakku yang terpisah dariku. Sampai kurang lebih setahun. Sampai ada salah seorang dari kerabat pamanku dari suku Bani Mughirah melihat kondisiku itu, dia mengasihaniku. Dia berkata kepada sukuku yang lainnya, "Ala tuharrijuna min hadhihi miskinah?" Kenapa kalian menyusahkan hidup wanita yang miskinah ini, yang kasihan dia. Kenapa kalian susahkan hidupnya? Kenapa kalian pisahkan dia dari suami dan anaknya? Maka mereka pun berkata kepadaku, sukuku berkata kepadaku, "Alhaqi bi zawjiki in syi'ti." Kalau kamu mau, sudah jemput suamimu. Setahun baru mereka melepaskannya. Maka ketika aku dilepaskan oleh sukuku, maka Bani Abdul Asad pun mengembalikan bayiku kepada aku. Dikembalikan bayinya. Maka aku pun menyiapkan ontaku sendiri. Ketika aku membawa bayiku ini, aku taruh di pangkuanku, aku keluar untuk menyusul suamiku yang di kota Madinah. Tidak ada seorang pun yang menemaniku, kata Ummu Salamah. Tidak ada seorang pun yang menemaniku. Aku mencari informasi di mana suamiku berada. Sehingga ketika aku tahu di mana suaminya berada, ya berusaha untuk mencari tahu di mana suaminya, di kota Madinah, tapi di mana? Ya. Nah, ketika aku sampai di Tan'im, ya di Tan'im tidak jauh dari kota Mekah, aku bertemu dengan Uthman bin Talha ibnu Abi Talha. Pada saat itu dia masih kafir. Uthman bin Talha ibnu Abi Talha radhiyallahu anhu. Tapi pada waktu itu beliau masih kafir. Salah seorang dari Bani Abdiddar. Kemudian dia bertanya, "Ila aina ya binta Abi Umayyah?" Mau kemana wahai putri Abi Umayyah? Ummu Salamah binti Abi Umayyah, Hindun binti Abi Umayyah ini, ayahnya Ummu Salamah, yang bernama Abu Umayyah adalah seorang laki-laki yang dikenal kedermawanannya. Suka membantu orang. Suka menolong orang. Dan kebaikannya untuk perhatikan ikhwatal iman. Kita perhatikan dalam kisah ini. Maka Ummu Salamah mengatakan, aku ingin menyusul suamiku di kota Madinah. Kemudian Uthman bin Talha bertanya, "Awa ma'aki ahad?" Kamu sendirian? Tidak ada siapapun yang menemanimu? La wallahi, illallah wa ibni. Yang menemaniku hanya Allah Subhanahu wa taala dan putraku ini. Maka kemudian Uthman bin Talha mengatakan, "Wallahi ma laki min matrak." Tidak sepantasnya wanita semulia dirimu ditinggalkan begitu saja sendirian. Pergi sendirian begitu saja, tidak ada yang menemaninya. Makkah, Madinah bukan seperti di zaman kita sekarang, ikhwatal iman. Makkah, Madinah di zaman itu, perjalanan keluar dari kota Makkah dengan padang pasir yang tidak jelas. Kemana? Gunungan-gunungan pasir yang terkadang berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya dengan tiupan angin. Ketika tidak memiliki kompas yang jelas, maka tidak akan sampai. Ketika tidak memiliki kemampuan mengetahui arah penjuru mata angin, ya, dengan mengetahui arah bintang, mengetahui terbit dan terbenamnya matahari dan yang semisalnya, maka
dipastikan seseorang itu tersesat. Maka Utsman bin Talhah pun memegang pelana ontanya dan menuntunnya. Ya. Kemudian kata Ummu Salamah radhiyallahu anha, "Fa wallahi ma sahibtu rajulan minal Arabi qat ara annahu kana akrama minhu." Saya demi Allah, kata Ummu Salamah, saya tidak pernah ditemani seorang laki-laki Arab yang lebih terhormat melebihi Utsman bin Talha radhiyallahu anhu. Ingat, pada saat itu dia kafir jahiliyah. Ketika sudah waktunya istirahat, dia turunkan ontaku, kemudian dia pergi. Dia pergi. Ketika aku turun dari ontaku, ya, dan aku menjauh dari ontaku, dia datang, dia ambil ontaku, diikat di pohon, dan dia turunkan pelananya. Dan dia istirahat di pohon tersebut, aku di tempatku sendiri. Ketika waktunya siap untuk pergi, dia datang dengan pelana onta yang sudah dipasang, dia mendatangiku, dia turunkan ontanya, dia menjauh. Sampai ketika aku naik, ya, ketika aku naik di atas onta itu, aku naik, maka dia pun memegang pelana ontanya. Terus demikian. Sampai nanti aku tiba ke kota Madinah. Dan itu dia lakukan hari demi hari sampai ke kota Madinah. Ketika kita sampai di desa Amr bin Auf, di daerah Quba, mendekati kota Madinah. Kabilah Amr bin Auf mengatakan bahwa suamimu ada di desa ini, ada di Quba, Abu Salamah ada di sana. Maka mereka mengatakan, temuilah suamimu dengan penuh keberkahan, dengan penuh keselamatan. Maka Utsman bin Talha setelah mengantarkanku, dia balik ke kota Mekah. Dia kafir. Dia kafir. Ummu Salamah radhiyallahu anha mengatakan, wallahi ma a'lamu ahla baitin fil Islam asabahum ma asaba ala Abi Salamah. Wa ma ra'aitu sahiban qattu akrama min Utsman bin Talha. Demi Allah, saya tidak mengetahui satu rumah tangga dalam Islam yang mendapatkan ujian sebagaimana ujian yang dialami oleh rumah tangganya Abu Salamah. Dan aku tidak mengetahui seorang teman perjalanan yang lebih terhormat dan lebih mulia melebihi Utsman bin Talha. Ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Utsman bin Talha ini radhiyallahu an nanti pada masa perjanjian Hudaybiyah dia masuk Islam. Kemudian dia hijrah ke kota Madinah. Dan ketika Fathu Makkah, Nabi SAW mencari mana Utsman bin Talha, karena kerabatnya dan dari keluarganya lah yang berhak memegang kunci Ka'bah. Dan itu pun diserahkan kepada Utsman bin Talha pada waktu Fathu Makkah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kita lihat di dalam peristiwa hijrahnya Ummu Salamah radhiyallahu anha ini, di dalam kisah ini antum melihat bagaimana Utsman bin Talha radhiyallahu anhu yang pada masa itu dia masih kafir, yang dia nantinya baru masuk Islam pada peristiwa Hudaybiyah. Namun lihat bagaimana sejarah menunjukkan kepada kita jernihnya jiwa orang Arab asli pada masa itu. Bagaimana kemuliaan mereka walaupun di masa jahiliyahnya. Akhlak, kemuliaan yang ada pada diri mereka. Menjaga kehormatan diri dan kehormatan orang lain. Melindungi orang yang lemah. Dan komitmen kejiwaan dia, kesukuan dia yang ada pada dirinya ini membuat dia tidak akan membiarkan seorang wanita terhormat, putri, seorang laki-laki terhormat yang sangat dimuliakan oleh kaumnya berjalan sendirian begitu saja di tengah padang pasir dan tidak jelas nanti siapa yang akan memangsanya sewaktu-waktu. Walaupun beda agama. Utsman bin Talha kafir. Ummu Salamah hijrah ingin ke kota Madinah membawa Islam, menemui suaminya. Mana akhlak ini wahai umat Islam?
Mana akhlak ini pada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Di mana akhlak ini bahkan pada bangsa Arab saat ini? Mana? Akhlak yang katanya di peradaban abad 20, namun tidak memiliki yang dikatakan bahwa era kebebasan, era hak azazi, ya. Apa yang kita lihat sekarang? Jangankan wanita yang terhormat, yang dimuliakan seperti ini. Terkadang kerabat sendiri pun di antara kita pun tidak bisa menjaganya, tidak bisa memuliakannya. Wal'iyadzubillah. Bahkan kita mungkin menghinakannya dengan berbuat maksiat dan dosa. Allahul musta'an wala haula wala quwata illa billah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Utsman bin Talha dan banyak lagi kisah-kisah dari orang-orang yang hidup di masa jahiliyah dengan kepribadian mereka menunjukkan di antara hikmah-hikmah besar kenapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Islam di kota Makkah. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian setelah Abu Salamah, yang datang ke kota Madinah adalah Amir bin Rabi'ah. Ya, Amir bin Rabi'ah ini adalah partner dari Bani Adi bin Ka'ab bersama istrinya Laila binti Abi Hathamah radhiyallahu anha. Setelah itu Abdullah bin Jahash. Ya, Abdullah bin Jahash ini adalah koalisinya Bani Umayyah bin Abdi Syams. Dan keluarga Abdullah bin Jahash ini ketika mereka hijrah, mereka membawa hampir semua keluarganya. Beliau dengan istrinya, dengan saudaranya Abu Muhammad Abd bin Jahash dan juga Abu Ahmad. Dan Abu Ahmad ini, Abd bin Jahash adalah orang yang buta. Kemudian dia biasa tawaf di Ka'bah. Dia tawaf di Ka'bah tanpa ada yang menuntunnya dan seorang sastrawan. Juga bersama mereka ada Al-Fari'ah bintu Abi Sufyan bin Harb. Dan bersama mereka Muhammad bin Abdullah bin Jahash. Juga wanita-wanita dari Bani Jahash. Mereka semua hijrah. Seperti Zainab bintu Jahash, Hamnah bintu Jahash, Ummu Habibah bintu Jahash. Ya, dan kemudian maka kampungnya Bani Jahash ini ditutup pintunya karena mereka hijrah hampir semuanya. Pernah Utbah bin Rabi'ah, Abbas bin Abdul Muttalib, dan Abu Jahal bin Hisham. Mereka menaiki dataran tinggi yang ada di kota Mekah. Mereka melihat pintu-pintu rumah dari Bani Jahash ini tertutup, terkunci. Maka dia pun menghampirinya, membuka pintu-pintu itu dan ternyata semuanya sudah kosong. Maka dia bernafas dalam dengan penuh kesedihan dengan mengatakan kullu darin wa intadat salamatuha yauman satudrikuhan nakba'u wal haubu. Setiap rumah walaupun lama mengalami kesenangan dan kebahagiaan, suatu saat rumah itu pasti akan disapa dengan keheningan dan kesedihan. Kemudian Utbah mengatakan asbahat daru Bani Jahshin khala'an min ahliha. Kampungnya Bani Jahash kosong dari penduduknya. Maka Abu Jahal pun berkomentar, "Wa ma tabki alaihi min qull bin qull." Apa yang kamu tangisi dari orang-orang rendah dan remeh yang bodoh itu? Kemudian dia berkata kepada Abbas bin Abdul Muttalib, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hadza min amal ibni akhik. Hadza farraqa jama'atana wa syattata amrana wa qata'a bainana." Ini gara-gara keponakanmu, berkata begitu kepada Abbas bin Abdul Muttalib. Dia yang telah memecah belah persatuan kami, merusak keadaan kami dan memutus hubungan di antara kita. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Disinilah antum melihat bagaimana karakter Abu Jahal. Ya, dia pandai menyalahkan orang lain dan tidak bisa mengambil ibrah dan pelajaran. Dia hanya bisa melemparkan beban dan tanggung jawab kepada orang lain. Hanya bisa menekan kepada yang lemah. Walaupun yang lemah itu sudah menunjukkan kelemahannya. Dan menunjukkan bagaimana ketinggian hatinya, kesombongannya untuk menerima kenyataan kebenaran. Ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Maka demikianlah para sahabat bertubi-tubi hijrah ke kota Madinah. Setelah Mus'ab bin Umair, Abdullah bin Ummi Maktum, Amr bin Ummi Maktum, ya, dan kemudian yang lainnya termasuk juga hijrahnya
para sahabat yang lain. Di antaranya adalah Umar bin Khattab radhiyallahu an dalam Sahih Bukhari, sebagaimana juga dalam Sahih Bukhari dan Musnad Imam Ahmad dari hadis Barra bin Azib radhiyallahu an, beliau mengatakan, kemudian datanglah Umar bin Khattab dengan 20 orang kerabatnya, ya, dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa 20 orang itu? Di antaranya Ibnu Ishaq menyebutkan Zaid bin Ibn Khattab, saudara Umar, Sa'id bin Zaid, Amr bin Suraqah, dan juga saudaranya Abdullah, Waqid bin Abdullah, Khalid, Iyas, Amir, Aqil bin Bukair, Khunais bin Hudzafah. Ya, Khunais bin Hudzafah ini adalah menantunya Umar bin Khattab. Ya, menantunya Umar bin Khattab, suaminya Hafsah binti Umar, yang setelah meninggal dunia kemudian Hafsah dinikah oleh Rasulullah SAW. Jadi suaminya sebelum dinikah oleh Nabi SAW bernama Khunais bin Hudzafah radhiyallahu anhu. Kemudian Ayyash bin Abi Rabi'ah, kemudian Khawlai bin Abi Khawli, Malik bin Abi Khawli, dan mereka semuanya adalah kerabat-kerabat dari Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah, ini riwayat Imam Bukhari dan Musnad Imam Ahmad. Ikhwatan iman, tentang detail hijrahnya Umar, hal ini diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq dengan sanad yang sahih, bahwa Umar mengatakan bahwa kami membuat komitmen dan janji untuk berangkat hijrah bersama ke kota Madinah. Aku, kata Umar, Ayyash, dan kemudian Ayyash bin Abi Rabi'ah, Hisham ibn al-As bin Wa'il as-Sahmi, kita berkomitmen untuk berjanji untuk ketemu di satu tempat yang bernama Tanadub, ya, dari Allah Bani Ghifar, ya, kurang lebih beberapa mil dari kota Mekah. Dan saya mengatakan, ayyuna lam yusbih indaha qad hubisa falyamdi sahibahu. Ketika di waktu pagi ternyata tidak terkumpul di sana, maka kita asumsikan dia tertahan dan kita tinggalkan. Fa asbahtu ana wa Ayyash bin Abi Rabi'ah inda tanadub wa hubisa anna Hisham wa futina faftatan. Maka saya dan Ayyash bin Abi Rabi'ah bertemu di sana, adapun Hisham tertahan, tidak bisa berangkat. Berita ini, riwayat ini adalah riwayat yang sahih tentang hijrahnya Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Dan ini bertentangan dengan riwayat yang lemah namun sangat populer dan ma'ruf, yang sangat familiar di telinga sebagian besar kita, yang mengatakan bahwa Umar ketika hijrah, Umar terang-terangan hijrahnya dengan mengatakan, barang siapa yang berharap ibunya kehilangan anaknya, atau anaknya menjadi yatim, atau istrinya menjadi janda, maka silahkan dia bertemu di balik lembah ini. Ya, kisah ini sangat populer, namun sangat lemah juga. Diriwayatkan oleh Ibn al-Athir, dan beliau menyebutkan dalam sanadnya ada 3 orang perawi majhul. Maka kisah ini didhaifkan juga oleh Syekh Al-Albani rahimahullah di dalam kitab beliau Difa'un 'anil Hadits an-Nabawi was Sirah. Dan di antara yang menguatkan lemahnya riwayat populer ini, yaitu realita bahwa Umar dengan segala kemampuan dan kehebatannya, mustahil beliau menghadapi seluruh Quraisy. Mustahil. Sehingga dalam Sahih Bukhari, Ibnu Umar radhiyallahu anhu pernah meriwayatkan ketika Umar radhiyallahu anhu berada di rumah dengan ketakutan, maka didatangi oleh Al-As bin Wa'il as-Sahmi. Al-As bin Wa'il as-Sahmi ini di antara koalisinya Umar di masa jahiliyah. Ditanya, "Ma baluk ya Umar? Kenapa engkau berkuncian rumah? Apa yang kamu takutkan?" Maka kata Umar bin Khattab, "Za'ama qaumuka annaha sayaqtuluni an aslamtu." Bahwa kaummu mengancamku untuk membunuhku karena aku memeluk Islam. Maka kata Al-As bin Wa'il as-Sahmi, dia mengatakan, tidak akan mungkin terjadi. Tidak akan mungkin terjadi. Maka Al-As bin Wa'il pun keluar. Dia menemui kaumnya, mengatakan kepada mereka, ya, dia mengatakan bahwa barang siapa yang mengganggu Umar, dia telah mengganggu saya. Saya yang melindungi Umar. Tidak ada seorang pun yang boleh menyakiti Umar. Maka mereka pun bubar gerak. Yang mereka pergi meninggalkan Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Dan orang-orang Quraisy, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, setiap mereka mendengar
ada di antara para sahabat yang ingin hijrah, mereka selalu menyakitinya, menghukumnya, menyiksanya, menangkapnya. Bahkan tidak sedikit di antara mereka yang menyusul ke kota Madinah, mengelabuinya, ditangkap, dibalikkan ke kota Mekah. Itu yang terjadi pada salah seorang sahabat yang dikelabui oleh Abu Jahal dan yang lainnya. Yang insya Allah kita akan lanjutkan kisah ini pada pertemuan yang akan datang tentang hijrahnya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in ke kota Madinah dan apa saja yang mereka hadapi di dalam perjalanan hijrah ke kota Madinah ini. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, masih panjang perjalanan kita untuk mengikuti perjalanan hijrah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Namun nanti insyaallah ketika kita masuk ke dalam kajian perjalanan hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita akan melihat banyak peristiwa-peristiwa menarik dalam perjalanan hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikisahkan di dalam buku-buku sirah, dan di antaranya adalah buku sirah yang kita kaji pada kesempatan kajian ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keberkahan waktu, usia, agar kita bisa istiqamah meniti jejak jalan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mempelajari perjalanan hidup beliau. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Baik, wa barakallahu fiik ya Ustaz. Masya Allah. Untuk jilid pertama saja kurang lebih 680 halaman ya Ustaz ya. Benar. Kita sudah menuntaskan kurang lebih 1 tahun, hampir 1 tahun setengah ya. Masya Allah. Dan untuk nanti yang jilid kedua ini sekitar 730 halaman ya. Mudah-mudahan ya insya Allah kita terus bersabar saja. Karena bertolabul ilmi itu perlu kesabaran begitu ya saja. Ada 4 jilid Kang sih. Ada 4 jilid ya, Masya Allah. Mudah-mudahan usia kita semuanya berkah, sehat, dan dipanjangkan usianya dalam amal soleh ya. Amin. Baik, Ustazi, di sini sudah ada yang bertanya melalui WA. Bagi jamaah yang ingin bertanya melalui raise hand atau secara interaktif, dipersilakan untuk mengklik tombol raise hand-nya yang tersedia di fitur Zoom meeting ini. Untuk pertama, Anda akan sampaikan pertanyaan dari Akhi Iwan Permana di Jakarta Pusat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Suara antum hilang kan? Hijrah menjadi ahli Kufah, ya? Suara antum sempat hilang. Oh, sempat hilang ya? Nah. Subhanallah. Baik. Pertanyaan dari Akhi Iwan Permana di Jakarta Pusat. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Banyak para sahabat yang hijrah menjadi ahli Kufah. Miskin, tidak punya tempat tinggal. Bukankah umat Islam memenangkan beberapa peperangan dan dapat ghanimah? Apakah ahli Kufah tidak mendapatkan ghanimah sehingga masih ada yang miskin? Demikian pertanyaannya ya Ustaz. Barakallahu fikum. Bukan ahli Kufah, ahli Suffah. Ahli Suffah. Ahli Suffah ya? Ya, Suffah, ahli Suffah. Ahli Suffah ini mereka itu tinggal di Suffah. Suffah itu adalah salah satu pojokan yang ada di Masjid Nabawi. Ya, tempat ahli Suffah. Mereka bermalam di sana karena tidak ada tempat tinggal dan lain sebagainya, maka mereka berada di Suffah tersebut. Suffah ini adalah tempat transit. Ya, Suffah ini tempat transit. Tidak semua ahli Suffah selalu menjadi ahli Suffah. Ya, mereka fukara, mereka orang-orang miskin. Memang awalnya fukara wal masakin. Sampai kepada satu fase tertentu, maka ahli Suffah ini pun nantinya mereka keluar dari ahli Suffah ini. Mereka meninggalkan Suffah tersebut dan kemudian berdagang, berbisnis, dan tidak sedikit dari mereka menjadi bahasa kita miliarder, orang yang sangat kaya raya. Dan jika antum tahu siapa di antaranya ahli Suffah yang sangat sukses, yang insya Allah sampai sekarang pun seringkali dijadikan sebagai perumpamaan dalam kesuksesan dalam bisnis dan dagang, yaitu Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an. Abdurrahman bin Auf awalnya adalah ahli Suffah. Ya, ini untuk mengajarkan kepada kita bahwa tidak seperti asumsi sebagian orang yang beranggapan bahwa ahli Suffah itu menetap statusnya menjadi ahli Suffah sampai wafat. Tidak. Ahli Suffah itu hanyalah transit saja sampai mereka mendapatkan posisi dan peluang, maka mereka hijrah, mereka meninggalkan Suffah dan kemudian mereka hidup berinteraksi dengan lingkungannya, berbisnis, berdagang, dan yang lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab.
Baik, alhamdulillah. Demikian jawaban dari Ustaz Ali untuk Akhi Iwan Permana di Jakarta Pusat. Berikutnya pertanyaan dari Ummu Ruqayyah di Malaysia. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengokohkan kita semua di atas manhaj salaf. Amin ya rabbal. Amin ya Rabb. Baik, izin bertanya ya Ustaz, tatkala kita mendengar para sahabat maupun umum mukminin didoakan keridhaan Allah kepada mereka. Semisal tatkala disebut Umar radhiyallahu anhu, maka apakah kita juga mengucapkan radhiyallahu anhu juga? Demikian pertanyaannya Ustaz. Mengucapkan Umar radhiyallahu anhu, misalnya anak menyampaikan dari fulan radhiyallahu anhu dan sebagainya, apakah kita juga dianjurkan untuk mengucapkan radhiyallahu anhu juga? Tidak, ya, tidak ada anjuran secara spesifik untuk kita ikut juga mengucapkan radhiyallahu anhu. Namun ini diantara doa yang kita harapkan bahwa kita pun akan mendapatkan keberkahan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita mendoakan saudara kita yang saudara kita tidak mengetahui bahwa kita sedang mendoakannya, maka para malaikat pun akan mengamini doa kita dan mengatakan amin walakam mithlu dzalik. Amin, dan kamu pun akan mendapatkan yang serupa. Dan kita memohon beribadah, memohon kepada Allah ketika kita sering mendoakan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ya, semoga Allah meridhai mereka semuanya. Kita pun mendapatkan doa para malaikat untuk Allah Subhanahu agar Allah Subhanahu wa taala meridhai kita semuanya. Dan ini berbeda dengan ketika disebut nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ketika nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam disebut, kita harus menyebut Sallallahu Alaihi Wasallam. Berapa banyak, sebanyak apapun juga sebanyak itu pula kita mengucapkan Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-bakhilu man dzukirtu indahu wa lam yusalli alayya. Orang yang bakhil, yang kikir adalah ketika namaku disebut dan dia tidak bersalawat atas namaku. Juga man dzukirtu indahu wa lam yusalli alayya akhta'a turuqal jannah. Barang siapa yang namaku disebut dan ternyata dia tidak bersalawat untukku, maka dia akan salah jalannya menuju surga. Allahul musta'an. Wala haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Baik, alhamdulillah. Untuk berikutnya pertanyaan melalui raise hand, ada Agung yang sudah raise hand, silakan tafadhol. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah, barakallahu fiikum ya Allah. Iya, maaf Ustaz ini. Alhamdulillah malam ini saya sudah dijelasin sama Ustaz. Ilmu berkaitan dengan hijrah. Dengan hijrah ini ada dua tadi kalau nggak salah Ustaz ya, yang berkaitan dengan amal dan fisik, kemudian ancaman dalam negeri ketika masalah agama atau ibadah ini ke negeri yang aman dan juga dari negeri yang kafir ke negeri yang iman. Ya. Kemudian Ustaz juga menjelaskan tadi mengenai masalah tidak ada hijrah setelah peristiwa Fathul Makkah tadi. Ya, betul. Iya. Nah, kemudian saya flashback di pertemuan yang ketiga kala itu sempat saya pegang ini ketika nanti kesepakatan kaum muslimin ulama saat itu dengan datangnya Imam Mahdi ataupun Nabi Isa yang khair, yang sahih, kemudian kita wajib untuk mendatanginya walaupun merangkak. Ini korelasinya bagaimana ya Ustaz ya? Dengan tidak ada hijrah Fathul Makkah ini ya. Oh, baik. Ya. Yang dimaksud oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam la hijrata ba'dal fathi, tidak ada hijrah setelah Fathu Makkah. Konteksnya adalah hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Itu saja yang dinafikan oleh Nabi. Ya. Karena Nabi SAW menyampaikan hadis itu ketika beliau berada di kota Mekah setelah kota Mekah ditaklukkan oleh kaum muslimin. Karena kota Mekah sudah menjadi kotanya kaum muslimin, kenapa harus hijrah dari sana? Itu yang dinafikan oleh Nabi SAW. Namun hijrah dari negeri kufur ke negeri iman, hijrah dari negeri yang kita tidak bisa menjalankan ibadah dengan aman ke negeri yang kita bisa menjalankan ibadah dengan aman, itu tetap berlaku sampai hari kiamat. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Akhi Agung, apakah cukup jelas jawaban dari Ustazuna Ali? Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya dari Akhi Agung. Berikutnya pertanyaan dari yang ada di WA dari Ummu Adin di Malang.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga keberkahan umur dan nikmat sehat selalu diberikan Allah Subhanahu wa taala untuk Ustadz dan keluarga. Amin Baik. ya rabbal alamin. Mohon nasihatnya ya Ustadz. Yang pertama, bagaimana kiat-kiat berhijrah bersama di dalam keluarga yang sebelumnya belum mengenal sunnah menuju cara beragama yang sesuai sunnah, terutama untuk seorang ayah. Walau tidak melakukan hal-hal yang bid'ah, namun masih belum yakin bahwa manhaj salaf adalah yang benar di sisi Allah. Sehingga kadang masih mengambil ilmu dari ustadz-ustadz yang dari organisasi ormas Islam tertentu dan lain sebagainya. Asal tidak mengajarkan bid'ah. Demikian ya Ustaz. Barakallahu fiik. Nah, memang hijrah itu membutuhkan pengorbanan dan membutuhkan ilmu. Bukan cuma sekedar statement bahwa kita hijrah satu rumah tangga, satu keluarga kita hijrah begitu ya. Namun kemudian hijrah itu tidak diiringi dengan upaya untuk talabul ilm. Ini akan menjadi mentah hijrahnya. Dia harus menuntut ilmu. Dia harus tahu kemana dia akan pergi. Ya, hijrah itu kan meninggalkan sesuatu menuju sesuatu. Sebagaimana tadi telah dijelaskan di awal kajian. Ketika dia berkomitmen untuk meninggalkan sesuatu menuju sesuatu yang lainnya, maka dia harus mengetahui bahwa dia sedang meninggalkan sesuatu yang buruk menuju yang baik. Ya, artinya dia harus menyadari keburukan yang dia tinggalkan dan kebaikan yang sedang dia datangi. Dia harus tahu akan hal itu. Bagaimana tahunya? Talabul ilm, menuntut ilmu. Innamal ilmu bitta'allum. Sesungguhnya ilmu itu diperoleh dengan ta'allum, dengan belajar. Maka penting sekali ketika suatu rumah tangga dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah dan memahami manhaj yang sahih ini di atas manhaj salaf, perlu untuk mempelajari. Kenapa bermanhaj salaf? Apa sih manhaj salaf itu? Manhajnya Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Manhaj salaf ini bukan manhaj alternatif, pilihan. Boleh pilih ini atau itu. Tidak, ini satu-satunya manhaj yang benar. Karena Nabi SAW telah menyampaikan bahwa di luar apa yang beliau gariskan dan digariskan oleh para sahabatnya, salah dan tersesat dan akan masuk neraka. Sebagaimana hadis tentang terpecahnya umat. Jadi, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, jangan menganggap remeh perbedaan. Walaupun juga jangan terlalu membesar-besarkan sesuatu yang memang masuk dalam kategori khilafiyah menurut para ulama. Tapi dengan kita menuntut ilmu, maka kita menyadari bahwa ini adalah perbedaan yang timbul karena iftirak, perpecahan umat. Oh, ini perbedaan yang timbul karena ikhtilaf. Dan ikhtilaf itu pun tidak selalu ikhtilaf itu membenarkan semua pendapat. Karena sebagaimana yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab Iqtida'us Shiratal Mustaqim Al-Mukhallifat li Ashabil Jahim, beliau menyampaikan bahwa ada yang ikhtilaf yang disebut dengan ikhtilaf tanawwu', ada ikhtilaf tadad. Ikhtilaf tanawwu' adalah perselisihan yang timbul karena beragamnya cara yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Karena Nabi SAW melakukan cara yang beragam, maka ketika seorang muslim yang satu melakukan yang A misalnya, yang satu melakukan yang B, yang satu lagi melakukan yang C dan yang sebagainya, semuanya benar karena semuanya sama-sama melakukan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhtilaf yang seperti ini apakah boleh? Sangat boleh. Ya, namun ketika yang terjadi ada ikhtilaf yang saling kontradiktif, yang saling kontradiksi satu dengan yang lainnya. Yang ini mengatakan sunnah, yang ini mengatakan bid'ah, yang ini mengatakan hak, yang ini mengatakan batil, dan yang lain sebagainya, maka yang seperti ini adalah ikhtilaf yang tercela dan wajib bagi setiap muslim yang dihadapkan dengan kondisi itu untuk tasabbut, tabayyun, dan bertanya kepada ahli zikir, para ulama, untuk mengetahui mana yang hak dan mana yang batil dari apa yang terjadi. Nah itu kembali lagi, hal ini kembali kepada menuntut ilmu. Maka nasihat ana untuk diri anda pribadi dan juga untuk antum semuanya ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, yaitu jangan sampai kita meninggalkan momen-momen thalabul ilm. Harus ada momen thalabul ilm dalam sebuah rumah tangga yang dihadiri oleh seluruh anggota rumah tangga tersebut. Mereka belajar walaupun sepekan sekali mengetahui manhaj yang sahih, mengetahui akidah yang benar, ibadah yang benar, Islam yang benar ini sesuai yang diajarkan Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Maka dengan demikian, maka rumah tangga itu akan berjalan di atas satu manhaj,
yang insya Allah akan saling ta'awun, saling tawasau bil haq, saling tawasau bis sabr di antara satu dengan yang lainnya. Sehingga perjalanan rumah tangga itu dalam keadaan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Kemudian pertanyaan berikutnya, ada ungkapan bila suamimu tidak menuntunmu ke surga, maka carilah surgamu sendiri. Apakah ungkapan tersebut benar ya Ustaz? Demikian, jazakallahu khairan. Itu batil sekali. Ya, itu batil sekali. Ini ungkapan yang salah. Jadi ini ungkapan wallahu alam dari mana sumbernya, namun ternyata banyak beredar di kalangan jamaah kajian yang sangat disesalkan. Ketika sebagian ummahat dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut ilmu agama karena memang waktu yang Allah berikan kepadanya, dan berbeda dengan suami-suami mereka yang mungkin karena kesibukannya mencari nafkah, mencari peluang untuk mempertahankan berdiri tegaknya pilar dalam rumah tangga, sehingga menyebabkan sang kepala rumah tangga ini minim ilmu, miskin ilmu. Ya, dan sang wanita, sang istri menjadi cukup mumpuni dengan ilmunya. Maka dia merasa ujub, merasa dirinya lebih baik daripada sang suami. Sehingga mereka mengira bahwa suaminya bukan lagi surganya. Maka kemudian mulai berani, mulai sampai tidak sedikit yang akhirnya dengan gampangnya menuntut khulu dari terhadap suaminya yang dianggap tidak selevel, ya tidak sekufu dari sisi ilmu dan ketakwaan dan agama, dan dianggap suaminya sudah tidak nyunnah misalnya. Ini adalah batil. Ya, ana pernah sekali waktu diundang oleh salah satu rumah tangga terkait dengan hal ini. Yang istrinya protes kepada suaminya karena suaminya jarang hadir majelis ilmu. Kemudian bertanya ke ana, bagaimana Ustaz? Ana diundang di hadapan sang suami dan istri. Ana sampaikan kepada istrinya, anti bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena suami Anda yang bekerja keras, Anda yang memiliki waktu yang cukup untuk talabul ilmu. Bisa hadir majelis ilmu, bisa fokus belajar, bisa fokus mencatat, bisa murajaah, bisa memahami banyak hal. Apa jadinya jika suami Anda setengah tiang, tidak bisa memenuhi nafkah dan maisha Anda dengan cukup? Anda tidak akan memiliki waktu yang pas untuk talabul ilm dan belajar. Ya, artinya ada peran besar dari sang suami yang membuat Anda menjadi seorang thalibatul ilm, seorang wanita penuntut ilmu saat ini. Dan keberadaan suami Anda yang saat ini tidak selevel keimanan dan keilmuan dan ketakwaannya dari Anda, ini adalah tambahan ladang amal bagi Anda semua, wahai akhwatul muslimat, ya, bagi saudara-saudara kita ummahat ini. Anda harus menyadari itulah ladang amal bagi kalian semuanya. Untuk saling tawasau bil haq, tawasau bis sabar, sabar dengan segala keghafilan, kelalaian, misalnya kekurangan suami dalam hal ilmu. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kelebihan kepada Anda bukan sebagai bentuk untuk dibanggakan, disombongkan, ditandingkan dengan suami, kemudian merendahkan dan menghinakan mereka, mengatakan mereka tidak tahu apapun dan yang lain sebagainya. Dia lebih tahu, akhirnya menganggap bahwa sang suami bukan lagi surganya, dan kemudian berani-beraninya minta khulu dan kemudian minta cerai dan kemudian berusaha katanya dengan impian fata morgana yang disampaikan oleh iblis dalam angan-angannya, seakan-akan ketika dia melepaskan yang ini dia akan digantikan dengan yang lebih baik lagi. Itu adalah fata morgana dan iming-iming dari syaitan yang semu dan palsu. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Alhamdulillah di sini di Zoom chat sudah ada pertanyaan juga dari Akhi Dwi Prasetyo. Baik, pertanyaannya, apakah Utsman bin Affan radhiyallahu an dan Ruqayyah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam termasuk yang tertahan hijrahnya bersama Ja'far bin Abi Thalib? Demikian Ustaz pertanyaannya. Wallahu a'lam bishawab. Saya tidak tahu jawaban ini. Nanti saya baca lagi. Baik. Baik, ini ada pertanyaan dari yang pekan lalu belum sempat disampaikan. Pertanyaan dari Ukhti Alia Pratama di Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustaz, jadi setiap azan masjid di daerah kami kedengaran dan lebih dominan masjid dari kampung sebelah yang terdengar di luar. Barulah di masjid di kampung saya. Jadi bagaimana Ustaz, saya harus melaksanakan sholat dulu atau malah mengikuti azan yang ada di kampung saya? Demikian Ustaz pertanyaannya. Nah, ketika azan yang Anda dengar
dari kampung sebelah yang terlebih dahulu daripada di kampung Anda, dan itu dikumandangkan tepat pada waktunya, artinya sesuai dengan waktu adzan, tidak mendahului waktu yang semestinya, sebagaimana bisa kita cek dari gadget kita, ya, waktu yang tepat di waktu kita jam berapa, tepatnya di menit keberapa. Dan jika sesuai dengan itu, maka Anda boleh melaksanakan sholat, walaupun musola atau masjid di dekat rumah Anda masih belum mengumandangkan adzan. Wallahu a'lam bishawab. Nah, jazakallah khairan. Demikian pertanyaannya, jawaban dari Al-Ustadz Ali untuk akhi Alia pertama di Riau. Alhamdulillah ini sudah pukul 21:11, namun ada satu pertanyaan yang tersisa, meskipun memang ini agak di luar tema, tapi sepertinya urgent juga Ustadz ya. Pertanyaan dari Ukhti Dea Agustina di Wonogiri. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah pernikahan yang dahulu diawali dengan berzina sampai dengan menikah, apakah itu pernikahannya berkah? Apakah mendapatkan pahala? Demikian Ustaz. Tergantung niatnya. Jika dia niat dengan menikah itu sebagai pintu taubatnya, maka insya Allah Allah akan memberikan keberkahan dalam rumah tangga tersebut. Namun jika tidak ada niatan seperti itu, ya karena sudah terlanjur ketangkap basah misalnya, jadi niat dari pernikahan itu dilakukan dengan terpaksa, ya karena sudah terlanjur seperti itu, bukan sebagai bentuk taubat, maka dia tidak mendapatkan keberkahan karena hal tersebut. Jadi ketika sudah terlanjur melakukan hal yang batil, yang maksiat, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai dampak dari taubat adalah melakukan perbaikan diri. Memperbaiki diri dari maksiat menjadi taat. Itu diantara bentuk taubatnya. Nah, setelah taubat, taubatan nasuha, maka tutup maksiat yang lalu itu jangan sampai pernah bocor kepada siapapun. Sampai kita nanti kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan berharap kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Baik, demikian penjelasan Ustazuna Ali untuk Ukhti Dea Agustina di Wonogiri. Semoga bermanfaat dan mudah-mudahan mendapatkan keberkahan untuk anti dan keluarga. Amin. Alhamdulillah, Ustaz, sebelum diakhiri ada akhir kalam untuk penutup kajian pada malam hari ini. Tafadhol Ustaz. Barakallahu fiik. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Di kajian kita pada kesempatan malam ini dan juga kesempatan-kesempatan yang akan datang, kita masih membahas tentang hijrahnya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Hijrah yang tidak mudah, hijrah yang penuh dengan rintangan, dengan cobaan dan ujian. Dan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, setiap pelajaran ini memberikan hikmah kepada kita. Sebagaimana setiap fase sejarah, tadi kita mengambil pelajaran dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, bagaimana beliau mengalami ujian-ujian itu, dan masih banyak lagi contoh-contoh sahabat yang lainnya, yang nanti insya Allah kita akan melihat bagaimana di antara mereka yang ditahan, dipukuli, sampai tidak sedikit dari mereka yang terpaksa menyatakan murtad kembali, ya, menyatakan murtad kembali kepada agamanya, terpaksa sampai seperti itu, sampai Allah Subhanahu wa taala memaafkan mereka karena statement mereka tersebut, karena kondisi mereka yang mustad'af, yang lemah, yang nanti insya Allah kita akan lebih mendalaminya pada kajian yang akan datang. Dan ini ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, kita yang hidup di zaman yang kita tidak mengalami seperti apa yang dialami oleh para sahabat, harusnya kita sering-sering mensyukuri nikmat Islam dan iman yang Allah berikan dengan mudah dan gratisan kepada kita semuanya ini. Syukuri nikmat ini dengan belajar, syukuri nikmat ini dengan amal, syukuri nikmat ini dengan banyak bertaubat dan beristighfar dari dosa dan maksiat yang kita lakukan. Karena nikmat inilah nikmat satu-satunya yang kita harapkan terus-menerus berada pada diri kita selama kita masih hidup sampai kita mati. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Ini yang kita harapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah Allah mudahkan kita bertemu pada kajian yang akan datang. Kita cukupkan sampai di sini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam ya Ustazi, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan.